Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelia Rika Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang kedua ada sintesis model pengembangan kurikulum, dan yang ketiga ada organisasi kurikulum. Nah, untuk materi pertama yaitu model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua model pengembangan kurikulum dari para ahli. Nah, untuk model pengembangan kurikulum yang pertama, di sini saya mengambil dari model Hilda Taba. Dalam slide PowerPoint tersebut terdapat langkah-langkah model pengembangan kurikulum menurut Taba. Yang pertama yaitu membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Maksud dari langkah pertama ini, mereka yang berperan dalam pengembangan kurikulum harus merancang terlebih dahulu kurikulum yang akan diterapkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menguji unit eksperimen. Menguji eksperimen ini maksudnya mereka itu melakukan uji coba terhadap rancangan kurikulum tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengadakan revisi dan konsolidasi. Pada tahap ini yaitu mereka melakukan revisi terhadap uji coba yang telah dilakukan. Kemudian langkah yang keempat ada pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Nah, teman-teman, pada tahap ini itu dilakukan analisis dan pengkajian kurikulum sebelum kurikulum tersebut siap untuk diterapkan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu implementasi dan diseminasi. Maksud dalam langkah ini yaitu pengembangan kurikulum itu mulai diterapkan di dalam sekolah. Kemudian untuk contohnya, di sini saya mengambil contoh penerapan kurikulum 2013. Sebelum menerapkan kurikulum 2013, tentunya dibuat terlebih dahulu rancangan-rancangan yang ada di dalam kurikulum tersebut. Mulai dari strategi pembelajarannya, isi yang ada dalam kurikulum tersebut, dan lain-lain. Kemudian setelah membuat rancangan-rancangan tersebut, para pembuat kurikulum mulai menguji isi yang ada dalam kurikulum 2013 tersebut. Setelah melakukan uji coba, mereka akan mengadakan revisi terhadap uji coba yang telah dilakukan. Kemudian, setelah melakukan revisi, dilakukanlah analisis dan pengkajian kurikulum tersebut yang bertujuan guna memantapkan isi dan komponen-komponen lainnya yang terdapat dalam kurikulum 2013 yang akan diterapkan itu. Kemudian setelah langkah-langkah tersebut selesai dilakukan, langkah berikutnya yaitu melakukan implementasi yang memiliki artian bahwa kurikulum 2013 itu siap diterapkan di dalam sekolah-sekolah. Baik, kita lanjutkan. Untuk pengembangan kurikulum yang kedua, ada model pengembangan kurikulum menurut Miller-Seller. Nah, di sini terdapat langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Miller-Seller. Yang pertama yaitu klarifikasi orientasi kurikulum. Maksud dalam langkah ini yaitu merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang akan dikembangkan. Langkah kedua yaitu pengembangan tujuan. Pada langkah ini, kita mengembangkan tujuan yang berupa tujuan umum dan juga tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Langkah yang ketiga yaitu identifikasi model mengajar. Jadi pada tahap ini, pelaksana kurikulum harus menentukan strategi mengajar yang akan digunakan sesuai dengan tujuan dan juga orientasi kurikulum tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu implementasi, yang berupa penerapan kurikulum berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Kemudian untuk contoh model pengembangan kurikulum Miller-Seller ini, saya mengambil contoh dalam hal mata pelajaran seni rupa. Misalnya, dalam suatu sekolah belum ada mata pelajaran seni rupa, dan sekolah tersebut berencana akan menerapkan mata pelajaran seni rupa tersebut kepada para siswanya. Nah, sebelum menerapkan mata pelajaran tersebut, tentunya para guru akan melakukan langkah-langkah guna memantapkan penerapan mata pelajaran tersebut kepada para siswa. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merefleksikan pandangan
terhadap mata pelajaran tersebut. Jadi mata pelajaran tersebut harus memiliki pandangan baik secara filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap para siswa. Kemudian, mereka akan menentukan tujuan. Jadi sebelum menerapkan mata pelajaran ini, tentunya mereka akan memiliki tujuan. Untuk apa sih kita harus menerapkan mata pelajaran ini? Tujuannya untuk apa? Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa bagi para siswa? Nah, di sini mereka harus mengembangkan tujuan tersebut, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi model pengajarannya. Di sini mereka harus menentukan model pengajaran yang tepat itu seperti apa dalam penerapan mata pelajaran ini. Misalnya mereka mengambil contoh melakukan model mengajar berupa praktik. Jadi untuk penerapan mata pelajaran seni rupa ini mereka akan melakukan pengajaran berupa praktik, bisa seperti praktik membuat sebuah karya, melukis, atau yang lainnya. Nah, kemudian setelah langkah-langkah atau strategi tersebut sudah mantap diperbincangkan dan sudah mantap dalam pelaksanaannya, langkah selanjutnya yaitu mata pelajaran seni rupa ini siap untuk diterapkan kepada para siswa. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam materi kedua yaitu sintesis model pengembangan kurikulum. Untuk sintesis model pengembangan kurikulum ini, saya membuat model pengembangan kurikulum menurut pendapat saya sendiri, yaitu ada 5 langkah dalam model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu melakukan observasi, yang kedua menentukan tujuan pendidikan, yang ketiga menyusun sistem-sistem pembelajaran, yang keempat implementasi, dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Maksudnya yaitu sebelum menentukan kurikulum yang akan dipakai, ada baiknya jika kita melakukan observasi di tempat tersebut guna untuk mengamati keadaan dan juga kemampuan para siswa. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan pendidikan. Jadi setelah kita melakukan observasi dan mengetahui bagaimana keadaannya, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan tujuan dari pendidikan kita. Kita harus mengetahui tujuan kita dalam mengembangkan kurikulum ini untuk apa, gitu. Jadi harus memiliki tujuan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun sistem-sistem pembelajaran. Maksudnya kita menyusun kerangka pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan juga keadaan yang telah kita amati sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan implementasi. Melakukan implementasi ini berguna untuk menilai tentang kurikulum yang telah kita buat. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi ini. Melakukan evaluasi ini berguna untuk mengetahui kendala serta pantas atau tidaknya kurikulum tersebut diberlakukan kepada para siswa. Untuk contohnya, di sini saya mengambil contoh yaitu penetapan kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia. Sebelum menetapkan kurikulum ini, ada baiknya jika kita melakukan observasi terlebih dahulu mengenai keadaan dan kondisi para siswa di Indonesia. Mengenai bagaimana kreativitas siswa dalam belajar, kondisi siswa dalam berpikir saat di sekolah, dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaan observasi tersebut tentunya akan memunculkan tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari pengembangan kurikulum yang akan ditetapkan. Setelah mengetahui keadaan dan memiliki tujuan dalam pengembangan kurikulum atau pengembangan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu menyusun sistem-sistem pembelajaran. Menyusun sistem-sistem pembelajaran ini tentunya berdasarkan tujuan dan juga observasi sesuai dengan keadaan yang telah diamati. Misalnya, kita telah mengetahui keadaan siswa di Indonesia itu kreativitasnya masih kurang, atau keaktifan siswa ini masih kurang, jadi guru lebih aktif menerangkan daripada siswa. Kemudian kita menyusun sistem pembelajaran yang sesuai dengan keadaan tersebut. Oh, kita harus membuat siswa ini lebih aktif dalam belajar.
kita harus bisa mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Misalnya seperti itu. Nah, setelah menyusun 3 langkah tersebut, langkah selanjutnya yaitu melakukan implementasi atau penerapan kurikulum tersebut. Apakah sudah berjalan sesuai dengan rancangan yang kita rancang atau belum? Setelah melakukan implementasi dalam sekolah-sekolah atau dalam suatu wilayah, langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Apa sih yang kurang dari kurikulum ini? Atau apakah kurikulum ini sudah berjalan sesuai dengan tujuannya atau belum? Nah, evaluasi ini juga dilakukan guna memperbaiki sistem pengembangan kurikulum yang akan datang. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu organisasi kurikulum. Di sini terdapat bagan mengenai organisasi kurikulum yang akan saya jelaskan. Jadi organisasi kurikulum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran dan yang kedua ada kurikulum terpadu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung tidak memperhatikan aktivitas siswa, karena yang dianggap penting adalah informasi sebagai bahan pelajaran yang dapat diterima oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran gabungan. Maksudnya kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Kemudian kita masuk ke dalam kurikulum terpadu. Nah, kurikulum terpadu ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kurikulum inti, yang kedua ada social function dan persistent situation, dan yang ketiga ada experience atau activity kurikulum. Kurikulum terpadu ini merupakan kurikulum yang cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus dibahas secara terpadu dan menyeluruh. Nah, kurikulum terpadu ini yang pertama ada kurikulum inti. Kurikulum inti ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang kedua ada social function dan persistent situation. Maksudnya, kurikulum ini didasarkan oleh analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu experience atau activity kurikulum. Maksudnya yaitu kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dengan tujuan membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Baik teman-teman, itu merupakan materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak video saya dari awal hingga akhir. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.